Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hayin Salahabu. Di sini saya akan mempresentasikan materi membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis dan kompleks dalam konteks kehidupan sosial budaya Indonesia yang plural. Menumbuhkan sikap toleransi. Toleransi berasal dari kata tolera yang berasal dari bahasa Latin yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu. Toleransi dalam beragama berarti saling menghormati dan berlapang dada terhadap pemeluk agama-agama lain, tidak memaksa mereka untuk mengikuti agama yang kita anut, dan tidak mencampuri sesuatu apapun dalam urusan agama masing-masing. Kebebasan memeluk suatu agama atau beragama yang diberikan Islam mengandung tiga makna. Yang pertama, Islam memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk memeluk agamanya masing-masing tanpa adanya ancaman dan tekanan. Tidak ada paksaan bagi orang non-Muslim untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, apabila seseorang telah menjadi Muslim, maka ia tidak sebebasnya mengganti agamanya, baik agamanya itu dipeluk sejak lahir maupun karena konversi. Yang ketiga, Islam memberi kebebasan kepada pemeluknya menjalankan ajaran agamanya sepanjang tidak keluar dari garis-garis syariah dan akidah. Toleransi yang harus ditegakkan dalam bingkai menjaga keutuhan bernegara yaitu pertama, toleransi agama. Toleransi agama adalah toleransi yang menyangkut keyakinan yang berhubungan dengan akidah, yaitu sikap lapang dada untuk memberikan kesempatan pemeluk agama lain selain Islam beribadah menurut ketentuan agama yang diyakininya. Kedua adalah toleransi sosial berorientasi terhadap toleransi kemasyarakatan. Dalam masyarakat yang beragama, perbedaan agama dianjurkan untuk menegakkan kedamaian dan melakukan kerjasama dengan orang-orang yang berlainan agama dalam batas-batas yang telah ditentukan dalam bernegara, juga asas kemasyarakatan serta hukum yang berlaku. Selanjutnya, semangat gotong royong. Gotong royong sebagai solidaritas sosial mengandung dua pengertian, yaitu gotong royong dalam bentuk tolong-menolong dan gotong royong dalam bentuk kerja bakti. Gotong royong mempererat dan merekatkan persatuan. Dengan adanya saling tolong-menolong, maka akan tercipta kasih sayang dan rasa perhatian antar sesama. Sehingga sebagai seorang muslim, alangkah baiknya jika kita memulai berbuat baik dan maksimal untuk kelangsungan hidup beragama, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dari budaya gotong royong diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai kebersamaan, nilai ekonomi, nilai etika atau moral, nilai religius. Implikasi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dari kegiatan gotong royong adalah sebagai berikut. Yang pertama, semangat kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong-menolong, dan sosialisasi diri. Selanjutnya, menumbuhkan rasa nasionalisme. Nasionalisme adalah kesadaran keanggotaan warga negara dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama berusaha mempertahankan, mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan sebuah bangsa atau dibahasakan dengan semangat kebangsaan. Mengaitkan Islam dengan kebangsaan dapat dijelaskan dalam dua perspektif. Pertama, dari perspektif pluralisme dalam persatuan. Islam dan nasionalisme mempunyai hubungan positif. Islam mempunyai pengalaman panjang dan bahkan pioner terbentuknya nasionalisme yang melahirkan negara bangsa. Negara Madinah yang didirikan Nabi Muhammad adalah negara bangsa pertama di dunia. Kedua, dari perspektif universalisme, menurut Mansur, kebangsaan bertentangan dengan Islam. Sebagai agama universal, Islam tidak membatasi peruntukan bagi wilayah geografis dan etnis tertentu. Namun demikian, Islam tidak menafikan kenyataan bahwa setiap orang mempunyai afiliasi terhadap tanah air tertentu.
Maka pepatah yang mengatakan cinta tanah air sebagian dari iman sangat mempengaruhi pandangan kaum muslimin pada umumnya. Maka benarlah Mansur tidak bahwa memang Islam tidak bertanah air, tetapi kaum musliminnya bertanah air. Dan umat Islam berkewajiban menjaga, mencintai, dan membela tanah airnya. Nasionalisme sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan semua unsur yang melahirkan ajaran tersebut inklusif dalam Al-Quran. Sehingga seorang muslim yang baik adalah anggota suatu bangsa yang baik pula. Identitas keislaman tidaklah menghalangi keanggotaannya sebagai bagian dari bangsa dan negara atau sebaliknya. Kesimpulannya, membangun sikap toleransi, semangat gotong royong, dan rasa nasionalisme merupakan hal yang penting dalam menjaga keutuhan negara dan harmoni sosial. Dalam konteks agama, Islam mengajarkan toleransi terhadap pemeluk agama lain, serta mempromosikan semangat gotong royong dan nasionalisme yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Membangun sikap toleransi, semangat gotong royong, dan rasa nasionalisme merupakan hal yang penting dalam menjaga keutuhan negara dan harmoni sosial. Dalam konteks agama, Islam mengajarkan toleransi terhadap pemeluk agama lain, serta mempromosikan semangat gotong royong dan nasionalisme yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman. Gotong royong mempererat dan merekatkan persatuan. Dengan adanya saling tolong-menolong, maka akan terciptalah kasih sayang dan rasa perhatian antar sesama. Sebagai seorang Muslim, alangkah baiknya jika kita memulai berbuat baik dan maksimal untuk kelangsungan hidup beragama, berbangsa, dan bernegara. Nasionalisme sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan, semua unsur yang melahirkan ajaran tersebut inklusif dalam Al-Quran, sehingga seorang Muslim yang baik adalah anggota suatu bangsa yang baik pula. Identitas keislaman tidaklah menghalangi keanggotaannya sebagai bagian dari bangsa dan warga negara atau sebaliknya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.